Kesmafetnya. Seperti kita ketahui, avian influenza ini adalah salah satu zoonotik yang cukup penting. Yang influenza ini juga pernah menyebabkan pandemi sampai beberapa kali, mulai dari abad 20 dan abad 21 yang kemarin tahun 2009. Penyebabnya juga Anda juga sudah tahu. Ya saya saja, tolong virologinya jangan ditinggalkan. Jadi dia termasuk di dalam anggota Photomyxoviridae, RNA virus yang terdiri dari 4 genera. Ya. Dan AE ini masuk dalam type A, virus A, genera A, ya. Influenza virus A, virus B, virus C, dan tuberculovirus. Tuberculovirus yang keempat ini sangat jarang sekali dibahas ya, karena belum menimbulkan dampak yang berarti bagi populasi hewan, apalagi manusia. Sedangkan yang virus influenza A ini, tipe A ini yang pernah ditemukan pada human dan animals dan menyebabkan recording in progress. Fatality yang cukup parah, ya. Baik tipe A maupun B, ini juga dua-duanya bisa menyebabkan kondisi yang parah pada manusia, yaitu akut respiratory disease. Ini sangat penting. Ya. Akut respiratory disease yang variasi clinical science-nya itu sangat tergantung pada usia dari orang yang terserang. Jadi utamanya ada kerusakan pada epitel dari respiratory bagian atas. Kemudian diketahui juga reservoirnya adalah golongan aquatic birds, ya, unggas liar. Unggas liar yang mana biasanya itu melakukan migrasi antar benua, bahkan ya, bukan hanya antar negara, di antar benua, di mana mereka biasanya mencari makan atau juga musim kawinnya. Ya. Virus ini memperbanyak diri utamanya di intestin. Kemudian karena ada di intestin, maka juga viral shedding-nya dikeluarkan dari tubuh hewan yang tertular itu melalui mulut dan fesesnya. Ya. Dan dikenal dia menyebabkan penyakit, bisa menimbulkan penyakit pada berbagai spesies hewan termasuk manusia, ya, mamalia maupun unggas. Oleh karena itu kalau Anda mencari di listnya OIE, dia masuk di dalam multiple species disease. Ya. Dan transmisinya yang utama adalah droplet, jadi jaraknya sangat intensif, dekat sekali. Tetapi pada saat dia sudah sangat beradaptasi pada lingkungan, dia bisa juga ditularkan secara aerosol atau berinhalasi. Seperti kejadian pada saat pandemi tahun 2009 yang disebutkan oleh H1N1. Ini review saja ya, saya rasa di virologi Anda juga sudah dapat gambarannya kurang lebih seperti ini. Dia adalah RNA virus dengan 8 segmen genom. Ya. Kemudian mempunyai surface antigen yang cukup penting, sangat penting bahkan ya, yaitu hemagglutinins dan neuraminidase. Hemagglutinins seperti Anda ketahui dapat menyebabkan agglutinasi utamanya pada darah merah ayam. Dan neuraminidase itu juga enzim yang penting untuk intap masuk ke dalam sel inang. Ya. Kemudian ya ini
untuk beradaptasi, virus influenza ini sangat mudah beradaptasi karena dia bisa melakukan antigenic shift dan antigenic drift, ya, untuk tipe A, sedangkan tipe B dan C itu relatif stabil, hanya tipe B saja mungkin yang melakukan antigenic drift. Seperti Anda ketahui, pada saat musim flu seringkali kita mengalami flu berulang, ya. Seminggu yang lalu saya sudah sembuh, kemudian masuk kuliah, ketemu teman ada yang flu, kena lagi, ya. Itu adalah akibat adanya antigenic drift, ya. Dan biasanya itu disebabkan juga oleh tipe B yang umum pada manusia. Kemudian karena diketahui influenza ini merupakan penyakit zoonotik yang disebabkan oleh virus dan umumnya adalah non-foodborne. Jadi penularannya bukan melalui peroral, tapi lebih banyak karena gejalanya respirasi. Namun karena banyak komoditi pangan asal hewan yang bersumber dari hewan yang membawa virus tersebut, jadi ada kalanya terjadi penularan pada rantai penyediaan pangan, yaitu mulai dari peternakan sampai ke pasar. Bahkan ada beberapa kejadian, walaupun tidak banyak, yaitu pengusaha catering, ya. Namun yang terbanyak kasusnya adalah yang pada manusia itu adalah karena menangani kasus wabah, kemudian akan menangani kematian hewan di suatu peternakan yang disebabkan oleh avian influenza. Ini ciri khasnya, ya. Jadi ini neuraminidase, kira-kira gambarnya seperti ini, dan hemagglutinins, yang mana surface antigen ini penting untuk sifat virulensinya, ya, dan kemampuan untuk tingkat masuk ke dalam sel induk. Hingga saat ini sudah dikenal ada 18 hemagglutinins dan 11 neuraminidase, ya. Dalam penulisan nomenklatur atau dalam penyebutan isolat dari virus influenza selalu biasanya disebut ada unsur H dan N. H adalah hemagglutinins, N adalah neuraminidase, yang kombinasinya itu sudah ada 18 hemagglutinins dan 11 neuraminidase, ya, di mana sudah diketahui dari H1 sampai H16 dan N1 sampai N9 itu ditemukan pada populasi unggas liar, unggas air liar, ya. Sedangkan untuk H17N10 dan H18N11 itu yang baru ditemukan pada abad 21 kemarin, yaitu ditemukan pada populasi kelelawar di Amerika Latin, yaitu di Guatemala untuk H17N10 dan H18N11 itu di Peru. Nah, kalau Anda mungkin membaca dari jurnal, biasanya isolat virus influenza itu ditulis seperti ini. A itu adalah type-nya, type. Sedangkan kalau isolat dari hewan, itu ada hewannya dicantumkan di situ. A strip, hewannya apa? Ini chicken berarti dari ayam. HK adalah, ini adalah nomor dari lab-nya. HK itu biasanya Hong Kong negaranya, ya. Dan 5 itu isolat nomor 5, 98 itu tahun isolasinya.
dan H5N1 adalah serotype-nya. Type-nya. Sedangkan kalau isolat dari manusia itu biasanya hanya ditulis A, kemudian negaranya, NY itu New York, ya, negara kotanya itu New York di Amerika. Kemudian ini nomor isolat, ini adalah tahun isolasinya tahun 2004, dan HX and X itu yang menyatakan subscribe-nya. Ini ada beberapa literatur yang menyatakan ditemukannya H17N10 dan H18N11 di Guatemala dan Peru. Nanti bisa Anda lihat. Mungkin dari Anda ada yang akan membuat skripsi tentang avian influenza, maka Anda perlu juga untuk membaca atau menyitir dari literatur awal. Nah, nanti juga bisa Anda baca ya di sini. Kemudian, nah inilah hal yang baru karena sekarang ternyata virus influenza ini juga bisa dibawa oleh bat, kelelawar. Klasifikasinya dan seterusnya. Ini adalah sebarannya ya, terjadi penularan utamanya di daerah Asia Tenggara ya. Karena apa? Di sana di Asia Tenggara, namanya di daratan Cina, itu sistem peternakannya adalah tumpang sari, di mana peternakan unggas, itu fisesnya dibiarkan jatuh ke kolam yang akan dimakan oleh ikan. Nah, ikan ini nanti akan dimakan juga oleh burung-burung unggas liar yang mencari makan ya. Dan kalau dia membawa virus dari daerah lain, maka di air itu akan juga terkontaminasi oleh avian influenza. Jadi sehingga terjadilah apa yang disebut antigenic drift, antigenic shift ya pada sistem peternakan tumpang sari. Saya jelaskan sedikit saja. Jadi antigenic shift dan antigenic drift itu kombinasi mutasi yang terjadi antara hemagglutinins dan neuraminidase. Dikatakan di sini kalau antigenic drift itu akan menyebabkan epidemi, jadi musiman ya, flu musiman, karena adanya partikel sebagian dari sebagian segmennya saja yang berubah. Sedangkan kalau antigenic shift itu satu segmen itu ditukar. Akibatnya kepekaan atau imun sistem dari host itu belum mengenal virus yang baru ini, sehingga bisa berakibat terjadinya pandemi. Dan ada kalanya gejalanya hanya ringan saja, tergantung dari tipe virusnya. Biasanya kalau antigenic drift itu gejalanya hanya ringan saja seperti flu. Mungkin juga diakibatkan oleh kita misalnya terlalu capek, belajar sampai malam-malam, jarang tidur, apalagi weekend banyak main. Nah, itu biasanya serangan flu-nya cukup berat. Kematian yang ditimbulkan oleh karena influenza ini seringkali akibat komplikasi infeksi saluran respirasi yang tadinya di saluran atas kemudian merambat ke bawah sehingga terjadi radang paru-paru atau dan itu menjadi yang sangat spesifik ya dari gambaran radiologinya. Baik, untuk mekanisme mutasi di sini ada 3 ya, antigenic drift, kemudian antigenic shift atau reassortment dan rekombinasi.
Ini bisa Anda lihat pada publikasi yang ditulis oleh Webster and Hales tahun 2004. Apa Mbak sih? Halo sih? Enggak, aku jadi ya, aku jadi ya. Tiket sampai ngerti ini. Baik, sampai di mana tadi Webster and Hales? Webster and Hales ini Webster adalah salah satu ekspor untuk influenza ya. Dia tinggal di Memphis, Amerika, dan banyak sekali mempublikasikan jurnal sangat penting sebagai dasar. Dan beliaulah yang menemukan kombinasi atau mutasi dari virus influenza ini dari jurnalnya ini, Microbial Adaptation and Change in Avian Influenza. Ya, nanti bisa Anda baca ya sendiri. Saya rasa Anda juga sudah dapat di virologi ya ini. Kalau intinya adalah kalau antigenic drift itu mutasi yang terjadi pada salah satu titik dari satu segmen. Ya, ini. Jadi segmennya kan ada 8. Ya. Misalnya A, NA, P, NP, NP, kemudian ada PB 1, PB 2 ya. Dan seterusnya. Kalau itu terjadi penggantian salah satu misalnya masuknya biru,
Tapi pada saat mutasi di dalam nukleus sel inang, terjadi perubahan dari C menjadi G. Ya. Ini di sini digambarkan dari biru menjadi merah. Sehingga virus induknya yang tadinya memiliki nukleotida C tadi, keluarnya dari sel induk menjadi warnanya seperti ini. Salah satu segmennya dibuka. Dan ini menyebabkan host tidak mengenal seluruhnya. Sehingga seringkali ini menyebabkan terjadinya flu musiman. Nah, kalau ini reassortment, itu ada 2 virus dengan serotype berbeda, ya, masuk ke dalam host yang sama, masuk ke dalam sel host yang sama nih, masuk ke dalam sel, kemudian melepas envelope-nya, dia masuk ke sini. Dua-duanya bareng. Kemudian pada saat replikasi terjadi pertukaran satu segmen komplit. Jadi tadinya biru dan merah, ya gambarannya seperti itu. Di sini terjadi pertukaran. Ya, warnanya menjadi berwarna-warna seperti ini. Dan hal ini menyebabkan sama sekali tidak dikenali sedikit pun sifat antigeniknya ya. Oleh karena itu, kalau itu menyerang atau penularannya sudah intensif secara terinhalasi melalui udara, maka bisa terjadi yang disebut dengan pandemi. Kemudian ini yang disebut rekombinasi. Rekombinasi di sini status juga sama seperti drift ya, antigenik drift. Kemudian pada saat terjadi replikasi, ada salah satu segmen yang menyisip pada segmen yang lain. Jadi dari virus yang sama. Jadi dari 8 segmen tadi, salah satu segmennya kemudian menyisip ke segmen yang lain. Salah satu segmen yang lain. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Yang tadinya tidak ada titik-titiknya, di sini ada titik-titik. Salah satu nukleotida dari satu segmen itu menyisip pada salah satu segmen yang lain. Two different sources of RNA contribute to a single influenza RNA segment. Ini rekomendasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Baik, saya lihat. Dan dokter. Kemudian tentang terjadinya wabah AI yang cukup menjadikan kondisi yang sangat parah di peternakan unggas di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Ada satu publikasi juga di sini, Genesis of a Single Genotype. Ya. Jadi terbentuknya satu genotype single yang menyebabkan terjadinya HPAI outbreak. Ya. Genesis of a highly pathogenic, terbentuknya HPAI yang berpotensi menyebabkan pandemik. Ini salah satu jurnal yang sering kali disitir ya, itu di Nature 430 ya, tahun 2004. Ini adalah prosesnya, jadi tahun 99 pada ITIC di Guangdong, Cina terdeteksi, ya. Kemudian tahun 2000 terjadi antigenik shift, ya, bangsa Guangdong. Kemudian ini pada burung puyuh, ya. Tahun 2001 sampai segini banyaknya kombinasinya, ya, A, B, C, D, E. Tahun 2002 muncul lagi tambahan Z, Z plus, Y, B, W. Ya. Ini dua-duanya yang berperan itu
amplifikasinya terjadi pada burung puyuh, ya. Jadi transmitted from domestic poultry back to wild aquatic birds. Jadi pada burung atau populasi unggas liar, unggas air liar. Sehingga terbentuk satu set genotypes pada tahun 2002 ini. Pada unggas air liar. Kemudian di sini terlihat didominasi oleh Z dan Z+. Dan bahkan tahun 2003 itu dideteksi pada human ya, early pada awal 2003 sudah terdeteksi bisa diisolasi pada human. Nah, tidak tahu bagaimana akhirnya tahun 2003 tinggal 3 saja yang eksis, yaitu genotype Z, Z+, dan V. Baru ini V-nya. Dan mulai tahun 2004 yang terdeteksi hanya genotype Z. Data ini dikumpulkan dari hasil surveillance yang ketat, melibatkan banyak researcher untuk mengambil berbagai isolat dari populasi baik domestic animals maupun wild birds, aquatic wild birds, ya, burung air liar. Ya, karena diketahui dia sudah sebagai reservoir, sehingga ingin dimonitor apa sebetulnya yang terjadi. Nanti bisa kita lihat. Baik, ini sudah dapat nanti Anda baca ya, antigenic drift menyebabkan apa saja. Antigenic drift karena dia perubahannya hanya pada salah satu titik di satu segmen, maka sering disebut juga sebagai point mutation atau minor hand agglutinin changes, ya, yang biasanya ini terjadi secara kontinu, menyebabkan imunitas yang terbatas pada satu strain saja, dan seringkali juga sudah ada vaksinnya, ya, tapi itu hanya memproteksi untuk tertentu saja, ya, serotype tertentu saja, dan ini menyebabkan seasonal flu epidemics, epidemi musiman. Kemudian ya nanti bisa kita baca sendiri, phylogenetic analysis HPAI, ya, itu sudah ditemukan pada host yang spesifik sejak 15 tahun yang lalu, yaitu pada kuda, kemudian seagulls, anjing laut, juga pada babi dan manusia. Kemudian di daerah Eropa, Asia, dan Amerika itu juga akibat adanya migrasi burung yang latitudinal dari Amerika ke Asia, ya, yang ternyata ini tidak mempunyai dampak yang cukup penting untuk distribusinya. Kemudian longitudinal migrating birds yang penting dalam penyebaran terbentuknya evolusi yang kontinu terjadi pada influenza virus. Dikatakan virus AI ini mempunyai low speed of evolution rate. Jadi kecepatan evolusinya itu sebetulnya pelan ya, lambat ya. Sekitar 60 tahun virus AI ini ada pada aquatic birds, pada burung unggas air liar, dalam kondisi statis, jadi tidak mengalami perubahan mutasi. Namun demikian deteksi juga ada mutasi grid yang sangat kecil, dan ada kalanya ada antigenic shift kalau mengalami ya kondisi-kondisi tertentu itu yang juga sedang dieksplor apa penyebabnya.
Ya, ini adalah summarize-nya. LPAI bisa menjadi HPAI juga. LPAI itu eh, tidak menyebabkan sakit pada unggas liar, hanya menyebabkan mild infection pada domestic poultry, ya, dan bisa bermutasi menjadi HPAI. Kemudian telah terdeteksi adanya wabah AI di dunia yang disebabkan oleh LPAI, termasuk di Indonesia juga. Sedangkan HPAI ini juga tidak menyebabkan pada kelompok unggas air liar, tetapi menyebabkan mortalitas yang sangat tinggi pada poultry atau unggas domestik. Subtype utamanya adalah H5 dan H7. Ya. Dan sudah determinasi, sudah terdeteksi adanya HPAI secara molekuler dan uji pathogenicity. Ini adalah jenis-jenis subtypes yang ditemukan pada beberapa banyak sekali ya hewan yang bisa terpapar oleh ini HA dan neuraminidase combine ya. Jadi pada aquatic bird sudah diketahui H1 sampai H16 bahkan ya, bukan H16. Kemudian itik, kalkun, ayam, unggas laut ya, seabird termasuk burung camar, babi, kuda, anjing laut, juga apa namanya harbor seals itu singa laut dan harbor seal anjing laut, kemudian juga pada ikan paus dan mamalia ya, mamalia darat ya, yaitu karena whale dan harbor seal dan seagulls ini juga termasuk mamalia laut ya. Di sini pigs dan horses itu juga termasuk mamalia, tetapi ini ada kelompok felidae, karnivora, anjing, kucing, juga pada human. Dan yang terbaru adalah pada ditemukan pada kelelawar ya, di Amerika Latin yaitu H17 dan H18. Itu yang bisa saya berikan, selebihnya Anda nanti bisa lihat sendiri di sini influenza ekologinya seperti apa. Kemudian ini adalah impak dari adanya wabah influenza di negara 4 musim ya, termasuk di Amerika, Australia dan Eropa ya. Wabah musiman flu itu cukup membuat kinerja dari karyawan di sana cukup terganggu, sehingga wajib dilakukan vaksinasi untuk mencegah terjadinya flu. Kemudian juga sepanjang musim ya di daerah tropis, terutama negara yang ada di ekuator, itu di Afrika dan Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Intinya apa? Pandemi sudah terjadi pada abad 20 yang lalu ya. Jadi pandemi pertama atau Spanish flu disebabkan H1N1 tahun 1918 sampai 1919. Pandemi kedua disebabkan oleh H2N2 yang disebut sebagai Asian flu karena dia dimulai di daratan Cina. Ya.
Yang pertama ini Spanish flu karena dimulai di Eropa ya, di bagian di Spain. Kemudian yang kedua tadi H2N2 tahun 57 sampai 58. Dan yang ketiga itu Hong Kong flu malah ya di Asia Tenggara. Itu disebabkan oleh H3N2. Yang mana H3N2 ini selanjutnya bersirkulasi tetap ada pada populasi manusia. Kemudian, nah ini kira-kira demikian ya. Ini dari Spanish flu, pandemi pertama. Ini Asian flu, pandemi kedua. Dan Hong Kong flu, pandemi ketiga. Kalau kita lihat ya, yang dari pandemi pertama dan ketiga, H1N1 dan H3N2, itu sampai sekarang ini kalau dilakukan apa namanya, dari hasil surveillance yang dilakukan oleh expert influenza, itu tetap bersirkulasi pada populasi manusia. Ya. Di H1N1 ini awalnya tidak diketahui apakah itu bermula dari unggas. Namun yang Hong Kong flu ini sudah diketahui asalnya juga dari avian, dan demikian juga yang H2N2 dari avian juga. Maksudnya mutasi itu terjadi di avian. Ini malah melibatkan 3 segmen, dan BB1, dan ini HA dan BB1. Dan dikatakan H2N2 dan H3N2 ini virusnya mempunyai kombinasi dari serotype yang menyerang manusia dan serotype yang menyerang avian. Yang H2N2 ini hingga saat ini belum ditemukan lagi. Kalau H1N1 dan H3N2 itu sudah terdeteksi sampai sekarang masih bersirkulasi. Bahkan H1N1 itu juga timbul lagi di Meksiko pada April 2009 dengan struktur virusnya sangat berbeda dibandingkan dengan struktur H1N1 yang tahun 1918-1919. Dan di mana yang tahun 2009 di Meksiko ini terdeteksi dia mempunyai 4 kombinasi gen, membawa gen 4 ya, yaitu dari babi Eropa, serotype yang berasal dari babi Eropa, kemudian dari babi di Meksiko, dan serotype yang pada manusia dan unggas. Oleh karena itu dulu disebut sebagai swine flu, karena di situ terdapat serotype gen yang dibawa dari serotype virus influenza yang menyerang babi di Eropa dan babi di Meksiko. Kemudian sejak Juni 2009 WHO menetapkan itu sebagai pandemi selama 1 tahun. Namun walaupun terjadi pandemi lagi H1N1, case fatality rate-nya, CFR ini case fatality rate ya. Case fatality rate-nya itu masih jauh di bawah H5N1 dari pandemi yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, saya langsung skip aja ya. Ini antigenic shift dan antigenic drift. Ini titik-titik ini kemungkinan ya, suggestion ya, dugaan bahwa reassortment pada babi
itu bisa menyebabkan pandemi. Ternyata benar tahun 2009 H1N1 terjadi reassortment pada babi. Ya. Jadi kombinasi 4 gen dari babi, manusia, dan unggas. Babinya ada 2, dari babi Meksiko dan babi Eropa. Jadi sudah terbukti bahwa dugaan bahwa reassortment itu terjadi pada babi, itu terjadi pada pandemi H1N1 2009. Kemudian ini tadi sudah saya sebutkan juga. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah fase pandemik, ya. Pandemik, status pandemik itu hanya diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dan WHO mengenal ada 6 fase pandemik, ya, yaitu subfasenya ini, fasenya ada 3 sebetulnya, ya, yaitu interpandemic fase interpandemic, dan yang biru ini, ya, dan new virus animals no human cases. Kalau sudah ada risiko, walaupun rendah, manusia tertular, maka itu sudah disebut sebagai fase interpandemik. Karena misalnya kasusnya terjadi pada domestic animals yang sangat dekat dengan manusia. Kemudian yang kedua adalah higher risk of human cases. Contoh misalnya banyak berkaitan dengan hewan yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan hidup manusia, misalnya untuk sumber pangan. Kemudian pandemic alert. Pandemic alert itu adalah status yang disebutkan oleh WHO terhadap timbulnya epidemi H5N1 pada unggas yang ternyata juga menyerang manusia. H5N1 sejak tahun 2002-2003, ya, makin tinggi. Jadi di sini disebutkan no or very limited human to human transmission. Very limited artinya penularan human to human hanya terjadi pada orang yang sangat dekat hubungannya, misalnya ibu dan anak, satu keluarga misalnya, atau di rumah sakit antara perawat dengan pasiennya. Kemudian kalau ada peningkatan evidence of increased human to human transmission. Ya, kalau H1N1 pandemik yang di Meksiko tahun 2009 yang lalu itu langsung terjadi evidence significant human to human transmission di sini. Dan ini prosesnya cepat sekali pada evidence yang significant human to human transmission, kemudian menjadi efficient and sustained human to human transmission. Di April itu ditemukan kasusnya, Juni sudah dinyatakan sebagai pandemi. Sangat cepat. Ya. Jadi pada saat ditemukan itu sudah evidence of significant human to human transmission. Karena apa? Kejadiannya itu terjadi security. Waktu itu ada semacam seminar yang internasional yang dihadiri oleh berbagai orang dari seluruh penjuru dunia, di mana kemudian terjadi outbreak di situ, flu. Dan orang-orang yang sudah kembali ke negaranya masing-masing ternyata juga menunjukkan gejala yang sama. Dan setelah diisolasi adalah H1N1 yang sudah mempunyai 4 gen kombinasi tadi. Maka bulan Juni WHO sudah menyatakan itu terjadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang penting kita catat di sini, ya. Virus ini inaktif bisa diinaktivasi virusnya H5N1 ini pada suhu 56 derajat Celcius selama 3 jam atau 60 derajat Celcius selama 3 menit.
Jadi kalau kita memasaknya udah benar, udah benar. Atau pH asam juga dengan bahan kimia, misalnya untuk deterjen ya, yang mengandung oksidator, sodium dodecyl sulfate, lipid sulfates, dan beta propiolakton. Kemudian juga desinfektansia yang bisa digunakan yaitu dengan formalin yang mengandung formalin dan iodan. Yang juga perlu diingat adalah virus ini bisa tetap bertahan kalau ada jaringan pada jaringan hewan, feses, dan air. Di higiene sanitasi, biosafety, itu juga harus ditingkatkan. Biosafety harus ditingkatkan. Kemudian yang perlu saya tambahkan di sini. Ini adalah epidemiologi HPAI. Sangat perlu diantisipasi. Ya. Kemudian untuk kontrol dan pencegahan, pembatasan impor, surveillance continue, appropriate biosecurity. Itu saja ya, kontrol lalu lintas manusia, kemudian juga menghindari penularan dari unggas liar. Dan kalau kita mengisi kandang unggas yang baru, kita juga harus karantina dulu. Jangan langsung dimasukkan dalam proses bersama kami sudah ngomong di situ. Kemudian, nah ini avoid open range, ya. Hindari memelihara unggas pada backyard. Oh, biasanya ayam kampung ya itu biasanya dilepas liarkan, ya. Karena akan bisa kontak juga dengan unggas liar yang mungkin bermigrasi dan juga utamanya waterfall ya. Contohnya itu dulu sering kali sistem beternak itik ya, itu biasanya nomaden ya. Jadi mereka menunggu sampai ada informasi tentang panen itu terjadi di mana, nanti berbondong-bondong dibawa ke sana. Bahkan dari Tegal sampai Jawa Timur itiknya dibawa untuk mencari makan dari sawah atau padi yang ditebang itu yang menjadi makanan dari itik. Jadi education of the poultry industry mulai dari level ternak sampai komersial. Kemudian juga respons dari manajemen poultry management ya terhadap adanya wabah yang terjadi. Yang penting juga beberapa terapi pernah juga berhasil, yaitu dengan pemberian amantadin dan oseltamivir pada gejala, kalau sudah ada gejala pada saat yang sangat tepat ya. Sebelum neuraminidasenya bereaksi, sebelum virus yang sudah memperbanyak diri di dalam sel induk, dia akan dirilis keluar. Ya. Bisa diberikan amantadin dan oseltamivir. Kemudian juga, nah ini biosecurity ya, eradikasi dan apa namanya, untuk daerah-daerah atau peternakan yang terdeteksi ada avian influenza, maka bisa dilakukan eradikasi terbatas. Misalnya menghindari ini ya, localize ya, eradikasi termasuk juga melokalisir virus. Ya. Kemudian untuk daerah yang belum pernah tertular, kalau tertular pertama kali apa yang harus dilakukan? Untuk daerah
Kalau penyakitnya itu sudah termasuk eksotik ya, belum pernah tertular di situ. Biosecurity, tindakan biosecurity yang harus diambil di daerah tersebut adalah stamping out totally. Jadi total, hewan yang sehat pun juga harus dimusnahkan karena virusnya bisa bertahan kalau masih ada hewan yang hidup di situ. Bisa jadi nanti dia menjadi karier. Kemudian dalam penanganan mayat atau bangkai hewan dan limbah dari poultry product itu juga perlu dilakukan dekontaminasi. Ya. Kemudian pengosongan kandang minimal 3 minggu sebelum hewan yang baru dimasukkan. Kemudian radius titik orbit 5 km. Kemudian buffer areanya 5 sampai 10 km keluar ya. Dan free area-nya atas 10 km. Untuk daerah endemik, ya, kalau melakukan biosecurity, utamanya adalah repopulation. Repopulasi itu tidak stamping out totally, tetapi sebagian saja. Misalnya hewan yang sudah menunjukkan gejala ringan, itu yang eradikasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini Bisa, dokter. Oke, kalau ada saya berikan yang berikutnya. Coronavirus. Ya, saya rasa kita udah pengalaman dengan coronavirus ya. Saya berartiin aja di sini. Jadi mulai dari adanya SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, kemudian ada Middle East Respiratory Syndrome, yang semuanya disebabkan oleh coronavirus, dan terakhir yang sampai kita mengalami sendiri pandemi COVID, ya, atau dulu disebut sebagai SARS-CoV-2. Gambarannya seperti ini, cantik sekali. Kenapa disebut corona? Karena gambarannya dengan mikroskop elektron itu seolah-olah bentuknya seperti corona, crown, mahkota. Coronavirus ini termasuk famili dari virus yang cukup banyak anggotanya, yang menyebabkan kasus pada manusia dan sebagian juga pada hewan seperti kelelawar, onta, dan cifets. Cifets itu seperti musang. Dan pada human coronavirus dulu dikenal hanya mild illness, ya, sangat ringan. Common cold, mirip seperti flu biasa. Sejak terjadinya SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, yaitu flu yang disebabkan oleh coronavirus, dikatakan SARS ini awalnya belum diketahui apa penyebabnya, dikatakan itu penyebabnya adalah coronavirus, dan ternyata bisa dibuktikan dengan dia. Terus coronavirus yang sudah ditemukan sebelumnya termasuk adalah SARS-CoV dan MERS-CoV. Dan sejak akhir 2019 sejak akhir 2019 ditemukan yang baru coronavirus yang menyerang orang di Wuhan, Cina,
dan kita udah tahu ya. Oleh karena itu awalnya dulu disebut sebagai SARS-CoV-2, bahkan sebelumnya lagi disebut sebagai 2019 new coronavirus. Karena dia belum pernah ditemukan. Nah, human coronavirus tadi ya, ada SARS-CoV ini yang sudah menyebabkan masalah kematian pada manusia. Ternyata diketahui reservornya adalah bat, ya, kelelawar. Kemudian ini nanti bisa diteliti juga, dia mempunyai nukleotipsid beramplop, ini RNA yang membentuk nukleotipsid. Dan di permukaannya ada spike protein S, kemudian juga membran glikoprotein M, dan bilayer, lipid bilayer di sini. Coronavirus ini beramplop sangat kecil ya, 6 dan merupakan single stranded RNA. Kemudian ya sama-sama ini nanti bisa membaca newsstream-nya. Kemudian juga gejalanya utamanya adalah gangguan respirasi, panas, batuk, dan nafas yang pendek serta dyspnea. Pada kondisi yang sudah sangat parah itu berkembang pneumonia, kemudian juga severe acute respiratory distress syndrome, dan renal failure pada ginjal dan sampai kematian. Ini adalah serotype coronavirus yang pernah ditemukan. Jadi sudah ada 7 yang bermasalah pada human. Ya. Yang 1 sampai 4 ini tidak begitu parah, tidak menimbulkan kematian. Sedangkan yang 5, 6, 7 ini mulai SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2 atau COVID-19. Menyebabkan jadi namanya adalah SARS-CoV-2, dia menyebabkan COVID. Ini dulu ya, virusnya adalah SARS-CoV-2, penyakitnya adalah COVID-19. Ini adalah klasifikasi coronavirus, ada alpha, beta, gamma, delta, dan ternyata yang banyak menimbulkan masalah adalah dari beta, type beta ya. Kemudian bahkan ini SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2 ini juga masuk di dalam beta. Saya nggak perlu menjelaskan ini, nanti bisa Anda baca sendiri ya. SARS itu ditemukan pertama kali tahun 2002 di Jawa Cina. Wabahnya hampir menyebabkan pandemi. Bahkan ada salah satu hotel di Hong Kong itu yang menjadi sumber penularan ya. Karena banyak turis di situ yang kemudian mereka kembali ke negara masing-masing dan di negaranya menulari yang lain. Jadi sebelum dilakukan lockdown, sudah banyak turis yang kembali ke negaranya. Kemudian diketahui ada 774 kematian dari SARS
waktu itu, di mana diduga ada 8.098 yang tertular SARS. Bahkan orang Indonesia ada beberapa juga ya, TKW yang di Hong Kong, waktu pulang ke sini juga ternyata ada gejala respirasi. Masa inkubasinya 2-10 hari. Transmisinya awalnya melalui droplet, fomites, dan fecal respiratory transmission. Jadi aerosol atau fomites. Fomites ini adalah benda mati yang terkontaminir discharge atau cairan dari penderita, hewan maupun manusia yang menderita, yang kemudian mengkontaminasi lingkungan. Jadi benda mati fomites ini. Yang transmisinya diduga adalah pada saat minggu kedua setelah terdeteksi adanya penyakit tersebut. Awal 2002, kemudian sampai 2003. Dalam waktu yang singkat sudah menyebar ke seluruh dunia, namun akhirnya dapat segera diantisipasi. Kemudian MERS-CoV. MERS-CoV ini adalah strain coronavirus yang menyebabkan MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Teridentifikasi awalnya tahun 2012 di Arab Saudi. Langsung diketahui bahwa itu adalah kelompok coronavirus. Jadi awal April 2012 ya, melalui berbagai lab di Middle East terdeteksi adanya kasus ini. Yang dilaporkan di WHO termasuk adanya 86 kematian. Kemudian kasus pertamanya itu pada orang Arab Saudi usia 60 tahun yang diawali yaitu pada tanggal 13 Juni, hari ke-7 setelah dia mengalami panas. Ya, kemudian ke rumah sakit dengan gejala batuk dan dyspnea. Ya. Kemudian kalau dites darahnya ternyata di situ peningkatan urianoturbun, punnya tinggi di dalam darah ini. Juga kreatinin dan yang ternyata terdeteksi pada hari ketiga setelah masuk rumah sakit. Jadi hari ke-10 setelah gejala pertama. Ini data-datanya semuanya, termasuk gambaran darahnya seperti itu. Dari kasus MERS-CoV ini ada namanya dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut, yang dia menemukan pertama, namanya Zaki et al., di mana oleh pemerintahnya awalnya tidak boleh mengumumkan atau mempublikasikan, tapi kemudian dia bekerja sama dengan peneliti dari Inggris dan mempublikasikannya, sehingga akhirnya dia diminta untuk mengundurkan diri karena mengumumkan kasus tersebut. Ini adalah grafik kejadiannya mulai dari sekitar Maret itu dekat hingga terjadi peaknya pada bulan Agustus. Orang tersebut akhirnya meninggal. Kemudian juga dikatakan cares yang bekerja merawat
itu tidak dikatakan tetap dalam kondisi sehat. Sehingga dikatakan penularannya juga tidak terlalu. Walaupun ada beberapa yang tertular ya, tapi kebanyakan masih kondisinya masih sehat. Secara molekuler, MERS-CoV itu masuk di sini. Beta coronavirus ini, yang anggotanya makin lama makin banyak. Ini adalah spikanya ya, Jordan Boston, orangnya bernama Jordan ya. Saya tadi ini disebut MERS-CoV Human Jordan. Kemudian demikian seterusnya, diketahui reservoirnya adalah ini kelelawar, bahkan bisa ditemukan juga pada mamalia yang lain termasuk unta, kera, babon, kucing, yang mana masing-masing itu juga dapat menulari manusia. Bahkan sarang-sarang kelelawar pada rumah-rumah tinggal mereka ya, itu juga diduga menjadi sumber penularan. Ini adalah gejalanya. Pada unta dikatakan ada flu-like symptoms. MERS-CoV ini sudah menyerang pada beberapa negara ya, karena orang yang dari Arab Saudi kembali ke negara masing-masing. Jadi ada yang dari Arab Saudi ini kemudian kembali ke negaranya di UK, Prancis, Jerman, Italia, bahkan juga di Indonesia dan di negara yang berdekatan dengan Arab Saudi itu juga ada di Jordan atau dari Emirat Arab. Titik biru semakin banyak itu case reported in Al-Aqsa. Al-Aqsa ini yang kemudian banyak sekali ditemukan. Jordan ini yang awal tadi ya, bukan nama pasiennya tapi asalnya dia dari Jordan yang kemudian ke Arab Saudi. Yang merah-merah ini cluster cases, artinya dalam satu lokasi ternyata ada kasus misalnya keluarga atau kluster pekerjaan. Makin besar, makin banyak klaster yang bisa terdeteksi, kemungkinan terjadi penularan human to human itu sangat besar. Namun ini masih kecil-kecil ya. Kita lihat dotnya ini 32, 32. Belum sampai seperti ini yang di ini. Baik, totally jumlah kematian di Yordania, Kuwait, Oman, Egypt, dan Emirat Arab Saudi ada 10 kematian total. Emirat Arab sendiri belum sampai di Jordan, tapi yang satu awal. Dikatakan di situ case fatality rate-nya untuk human almost 50%. Tinggi sekali ya. Jadi 28 kasus.
Itu yang bisa saya berikan. Ini beberapa sumber yang perlu Anda baca. Untuk COVID-19 saya rasa Anda sudah banyak tahu juga. Virus penyebabnya disebut SARS-CoV-2 yang awalnya jadi penyebab terus sakit izinnya namanya SARS-CoV-2. Ini sesuai dengan usulan dari International Committee of Virus. Sudah 11 Februari ICTV yaitu bagian dari WHO, expert dari coronavirus mengusulkan namanya SARS-CoV-2 karena besar nukleotidanya mirip dengan SARS. Kemudian WHO akhirnya secara ofisial menyebutkan penyakitnya adalah COVID-19. Jadi yang dulu-dulu biasanya penyakitnya disebut seperti nama virusnya, ya. Kenapa kok tidak SARS-CoV-2 infection? Karena nanti didapatkan sama dengan yang SARS-CoV. Akan disebut sebagai COVID. International Committee on Taxonomy of Viruses. ICTV. Kronologisnya, timeline-nya mulai Desember 31, padahal sebetulnya sebelumnya September itu sudah terdeteksi adanya kasus, tapi ditutup oleh mereka. Namun akhirnya dibuka karena ada salah satu ekspor dari CDC ya yang ada di sana. Jadi dapat penguatan dan Maret dinyatakan sebagai pandemi. 11 Maret WHO declares COVID-19 pandemic. Sampai dengan Maret 2021 kematian di Indonesia cukup tinggi juga, 38.573. Jadi total sampai dengan 16 Maret 2021. Dunia nih, dunia ini Indonesia. Ini yang dunia, ini yang Indonesia. Dunia sampai dengan 16 Maret itu sudah ada 38,73. Indonesia sendiri ada 2. Maret 2021 ya, kemudian terjadi serangan dari Delta. 17 Maret 1997. ASI is Global Alliance for Science and Immunization countries ya, yang terlibat dalam pembuatan vaksinnya. Dia adalah public-private global health partnership with the goal of increasing access to immunization in poor countries. Jadi dari aliansi ini itu termasuk di sana adalah dari Amerika, Uni Eropa, dan isolatnya banyak diambilnya dari negara Asia. Kemudian untuk kasus di Indonesia,
Ini totalnya di Indonesia kematiannya sudah mencapai 38.000 sekian, 17 Maret. Ya. East Java sendiri itu 9.549. Ini kalau kita lihat penyebabnya sangat rapat ya. Setiap hari ada update ya, update ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang coronavirus. Mana dok? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke topik yang berikutnya ya. Jadi tolong ini nanti Anda baca ya beberapa jurnal penting yang perlu Anda baca. Yang menyangkut juga tentang natural history of COVID-19, juga how to prevent, dan bibliografinya ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan berikutnya. Ebola ini lebih parah ya. Penyebutan namanya itu berasal dari awalnya disebut sebagai Ebola hemorrhagic fever, kemudian disebut Ebola virus disease. Ya. Kenapa hemorrhagic fever? Karena manifestasi klinisnya adanya hemoragis di seluruh tubuh. Penyebabnya Ebola virus, severe fatality rate-nya 90%. Affects human and non-human primates. Fatality rate tertinggi adalah di Zaire, yang disebabkan oleh Zaire subspecies. The only reported cases in the US, Italy, and England were all part of the rest on subspecies. Jadi subspesiesnya banyak ya, ada 4 ya, Zaire dan Western. Dia termasuk Filoviridae. Karakterisasinya adalah berbentuk filamen, filamentous form dengan diameter yang uniform. Panjangnya kira-kira 80 nanometer, namun sangat bervariasi ya. Dan dia adalah non-segmented negative stranded RNA genome yang mana mempunyai 7 structural and regulatory genes. Tadi dikatakan highest fatality rate found in the Zaire subspecies, and the only reported cases in the US, Italy, and England were all part of Western subspecies. Yes. Dia termasuk kategori A bioagents, ya, sangat mudah ditularkan, transmitted from person to person, menyebabkan high mortality rates dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan yang cukup parah, bisa menyebabkan kepanikan masyarakat,
dan social disruption, gangguan hubungan sosial. Kemudian require special action for public health preparedness. Jadi disyaratkan ada penanganan yang sangat khusus ya untuk menyelamatkan community. Jadi kategorinya Ebola ini easy of transmission, sangat mudah menyebar, morbidity dan mortality-nya sangat tinggi, dan bisa digunakan sebagai senjata, which is likelihood of use, bisa digunakan senjata negatif. Historinya, awalnya ditemukan tahun 76 ya, dengan adanya outbreak yang berbarengan, yaitu di sekitar Sungai Ebola di Republik Demokratis Kongo dan di daerah Sudan tahun 76. Kemudian pada saat itu diketahui ada 1.975 kasus dengan 1.069 kematian. Kemudian demikian seterusnya, pada awal ditemukan itu masih mudah untuk diantisipasi atau eradikasi ya. Nah, yang terbaru adalah yang tahun 2014 oleh WHO disebutkan sudah menyerang, ditemukan di 5 negara berbeda. Guinea, Liberia, Nigeria, dan Sierra Leone. Jadi tidak di Kongo, Guinea, Liberia, Nigeria, dan Sierra Leone. Tahun 2015 ya. Jadi ini tadi ditemukan 14 Agustus. Kemudian tahun 2015 Myanmar itu sudah menimbulkan kematian yang luar biasa. Bijinya sampai sekian. 9.714 kematian dari 3 negara ya. Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Kemudian yang di luar Afrika itu di UK itu ada 1 suspected dan 1 confirmed, tapi tidak sampai meninggal. Dilaporkan belum meninggal ya, 2 Maret 2015. Kemudian negara-negara yang diketahui sudah tertular yaitu Nigeria, Senegal, Spain, and United States and Mali. Jadi Spain, United States ini yang di luar Afrika. Dari sekian negara ini sudah terjadi kematian 15 orang. Yang 8 itu di Nigeria dan 1 di United States. Ini adalah negaranya yang Guinea, Sierra Leone, dan Liberia. Mali. Dari warnanya ini bisa Anda ketahui jumlah kasusnya. Yang makin tua warnanya itu jumlah kasusnya sangat tinggi. Jadi utamanya di sini Sierra Leone. Sumber dan mode of transmisinya lagi-lagi ini sumbernya, reservoirnya adalah kelelawar ya, dan dia bisa menyerang non-human primate juga hewan lain ya. Ternyata ada rodensia dan ruminansia kecil ya. Transmisinya yaitu dari kelelawar menularkan ke manusia secara indirect
ya, melalui hewan lain, atau juga karena manusia ini yang masuk ke hutan untuk berburu ya. Di Afrika itu kan banyak sekali, masih umum ya orang mencari makan ke hutan. Kemudian hubungan kontak yang dekat ya dengan atau menjamah ya darah atau sekresi atau organ atau bagian tubuh dari hewan yang mati karena Ebola. Kemudian juga karena konsumsi dari bushmeat ya. Jadi justru dagingnya hewan mati itu yang dikonsumsi. Kemudian juga touching object, menyentuh objek yang juga terkontaminasi oleh virus ya. Jadi kontaminasinya penyebarannya melalui kontak langsung ya, bukan inhalasi. Kemudian masa inkubasinya sampai 2 sampai 21 hari. Kemudian kematian disebabkan karena adanya gangguan multiple organ ya. Jadi paru-paru, jantung, ginjal, hati semuanya dan seluruh jaringan tubuh itu rusak. Kemudian dikatakan juga target di dalam tubuh itu yaitu sel liver, hepatosit, kemudian sel-sel endotel di sirkuit blood vessels ya, mulai arteri vena, dan juga sel fagositik ya, blood cells yang mengabsorpsi benda asing. Itu yang menjadi target yang diserang oleh virus. Gejalanya jadi antara masa inkubasinya 2 sampai 21 hari. Gejala utamanya awalnya seperti gangguan kesehatan biasa ya. Panas, ada sore throat, gangguan seret di leher. Kemudian nyeri kepala hebat, nyeri otot, kemudian kelelahan, muntah, diare, dan adanya malfungsi dari liver dan ginjal. Kemudian adanya perdarahan organ internal dan eksternal. Internal and external bleeding, dan ini menjadi sumber utama yang menyebabkan virus. Ya, mode of infection-nya bisa juga penggunaan needles yang tidak disterilkan, kemudian kontaminasi di rumah sakit atau di daerah tempat penanganan pasien, ya, dan person-to-person contact, nanti salaman ya, dengan shake hands itu sudah bisa tertular. Ini adalah yang utama diserang dari tubuh. Jadi liver, ginjal, kemudian paru-paru, dan endotel, sistem sirkulasi darah. Sudah saya sebutkan di sini. Gejala awal biasanya pada hari ke-7 sampai ke-9. Ya. Ada nyeri kepala, kelelahan, nyeri otot, panas, muscle soreness, kelemahan otot. Kemudian sudden high fever, vomiting blood, and passive behavior. Orang yang lebih passive, delirium, ya, muntah darah. Kemudian hari ke-11 raising brain damage, ya, di sini mulai perdarahan, bleeding from nose, mouth, eyes, and anus. Jadi pengeluaran darah dari lubang-lubang alveoli. And final stages in day 12, hari ke-12 adalah hari
final stages, akhir, loss of consciousness, jadi tidak sadar, seizures, massive internal and external bleeding. Oleh karena itu, manajemen dan treatmentnya no cure yet. Up to now, a vaccine hyperimmune sera are still being research, masih dikembangkan. Namun ada salah seorang anak yang ternyata dia keluarganya positif, dia masih tetap sehat dan diambil darahnya, itu yang dipakai untuk menyelamatkan yang lainnya. Jadi darah dari si anak ini tadi juga mengandung antibodi ya, dan itu yang digunakan untuk mengatasi infeksi pada populasi yang lain. Jadi harus ada total isolasi atau karantina, kemudian intensive care treatment dan surveillance. Untuk pencegahan, otomatis avoid affected areas, hand washing, dan gunakan PPE, personal protection equipment. Ya, ini public awareness, pelatihan pada tim kesehatan, juga Anda lihat menggunakan bajunya juga seperti itu. Memang saat ini diketahui itu dari kontak langsung ya, tetapi kita harus mencegah juga pada saat kita menolong itu jangan sampai kita merusak mata dan sebagainya. Public awareness pada khalayak ramai juga dilakukan pada awareness. Mereka udah pakai glove, tapi kemudian telepon. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nggak mau pakai masker. Kemudian ini healthcare yang menolong orang yang diduga tertular ya. Mereka juga pakai baju astronot ya, karena bukan harus disemprot keluar masuk. Kemudian anak-anak di sekolah juga diberikan penjelasan untuk bisa menjaga diri, termasuk di sini membiasakan diri dengan mencuci tangan, ya, mau masuk kelas, bermain, kemudian juga di daerah di tempat tunggu di rumah sakit yang terkontaminasi pasien juga harus segera didesinfeksi. Kemudian, nah ini yang menyebabkan penyebarannya sulit untuk diberantas karena apa? Karena di sana itu dianggap tabu, ada keluarganya yang sakit seperti itu. Dianggap itu kutukan dari dewa. Ya. Kemudian keluarganya dijauhi. Bahkan ada keluarga yang kalau ada yang sakit seperti itu mereka malu dibuang di jalan, ya, di perkotaan yang padat penduduk, ya, dibuang aja di jalan dan orang otomatis dia akan mengkontaminasi lingkungan. Kemudian untuk pemakamannya juga harus ditanam dalam-dalam. Ya. Semuanya harus juga menggunakan PPE.
Ini ada daerah yang dipakai untuk karantina dan juga bagaimana mendesinfeksi perlengkapan PPE ya. Dan ini reusable. Kaos tangannya ini reusable, bisa digunakan lagi dan itu juga harus didesinfeksi. Hmm. Bahkan di Monrovia begitu ada kasus ditemukan langsung sekolah diliburkan, kan, eh, untuk mengurangi penyebaran. Sampai juga Minister of Health mereka juga berusaha menyadarkan demonstran, ya, protesters on the importance of burying Ebola victims. Mengatakan pentingnya mengubur orang yang tertular Ebola di luar Monrovia. China juga bekerjasama dengan sistem keamanan. Kemudian ini pada saat di gereja juga demikian, semuanya menggunakan masker, termasuk kontrol di perbatasan. Ini areal yang digunakan untuk rumah sakit sementara didirikan tenda-tenda karena penularannya masih kontak langsung ya, mudah-mudahan kontak langsung. So, is there any question? Bahkan di sana berjabat tangan pun dihindari, sehingga ada sultan-sultan itu seperti ini. Berjabatan dengan kontak. Ini adalah salah satu korban Ebola yang dibuang di tengah jalan. Anda bisa bayangkan, kita mengontaminasi ini. Kemudian ini beberapa fakta yang penting juga untuk kita baca. Nah, itu yang bisa saya berikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, dokter. Oh. Melanjutkan dengan penyakit yang berikutnya.
Untuk hantavirus, Anda juga sudah dapat ininya ya, PowerPoint-nya? Sudah dok, di hebat. Oke. Hantavirus tidak banyak yang saya tambahkan di sini. Hanta ini diambil dari nama satu daerah di Korea ya. Jadi hantavirus ini termasuk grup virus yang bisa ditularkan melalui rodensia. Dan seringkali bisa menyebabkan kematian yang cukup parah, tetapi jarang sebetulnya ya, jarang, tapi kalau bisa menyebabkan kematian maka itu akan sangat parah. Jadi ada dua macam hantavirus pulmonary syndrome dan ada yang hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS, HPS dan HFRS. Dia merupakan single stranded negatif RNA dan termasuk dalam golongan Bunyaviridae family. Sebentar ya. Bisa lihat. Anda sudah lihat ininya ya? PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sudah dokter. Oh, sebentar. Bisa. Oh, bahkan dua nih, sebentar. Ini nggak bisa menggerakkan PowerPoint saya. Saya sampai jam 9.50 ya sebetulnya ya. Iya dokter, sampai 9.50. Harusnya udah selesai nih ya. Jadi cepat aja deh kalau begitu Anda sudah punya ya. Yang penting di sini ya untuk virologinya saya rasa Anda juga dapat dari virologi. Saya tambahkan di sini ini ya di daerah yang higiene sanitasinya sangat kotor. Mungkin Anda lihat berbagai film video ya, berkeliaran di medsos ya, di India misalnya ya. Itu seringkali tikus berkeliaran di mana saja tempat kita masak dan sebagainya. HPS yang pulmonary syndrome, hantavirus pulmonary syndrome, ini oral dan direct contact. Sumbernya utamanya juga urine and dropping of rodents. Ya, jadi kalau sudah tertular makanan yang terkontaminasi dengan rodents ya, kita mesti hati-hati. Kemudian perlu dilakukan pembasmian secara besar-besaran ya. Nggak bisa di rumah kita sendiri, tapi di seluruh kompleks perumahan areal yang luas. Kemudian ini yang pulmonary syndrome, kematiannya juga cukup tinggi. Ini adalah jenis-jenis tikus ya, yang ya kita masih bersyukur karena di Indonesia masih belum menyebar luas ya, bahkan belum ada kejadian yang dilaporkan karena hantavirus ini. Kemudian
Gejala klinisnya mulai ya seperti gejala klinis serangan penyakit yang pada umumnya ya. Jadi di sini ada juga disertai stomach pains ya. Dan ini yang aneh ya, people do not have a runny nose, jadi nggak sampai ada discharge nasal yang sangat parah ya, atau sore throat or a rash. Kemudian itu yang pulmonary. Sedangkan yang HFRS ini biasanya di Korean hemorrhagic fever, kemudian juga epidemic hemorrhagic fever and nephropathy epidemica. Lebih banyak ke arah failure, gangguan ginjal, kegagalan ginjal. Transmisi sama per inhalasi, direct contact juga karena kontak potensia, dan juga ada human to human infection tapi sangat jarang. Ya. Sama juga sumbernya adalah kontaminasi dari urin, dropping, dan saliva dari rodensia. Dan kita harus berhati-hati untuk memberantas sarang tikus karena di sana banyak debunya ya, dan ini bisa juga terinhalasi. Cukup perlu juga diwaspadai kalau urin dan material lain dari sarang tikus ini kontak ke broken skin, luka abrasi di kulit ya, bahkan mata, hidung dan mulut kita harus jaga. Ya, intinya adalah membasmi sarang tikus, membasmi tikus dari rumah kita. Ya. Anda juga sudah dapat bisa dengan memelihara kucing sebagai predator dari tikus, kemudian juga tip-tip lain untuk membasmi tikus, ya, dengan lem tikus atau jebakan tikus, bisa juga misalnya dengan memelihara ular, tapi saya juga ngeri juga ya kalau tetangga kita masih belum dibangun biasanya banyak ularnya, tapi tikus nggak ada. Cuman kita takut aja kalau dia masuk ke tempat. Ini salah satu tip yang menurut saya cukup mudah untuk kita lakukan. Ya. Jadi dengan botol yang diberi selai kacang, diberi kawat, begitu dia merambat, ini licin kan, jatuh dia ke air, trapping, mouse trapping. Baik, ada pertanyaan? Saya rasa waktunya sudah habis ya. Baik, kalau begitu kita bisa sudahi. Sebentar saya foto dulu. Karena tadi masuk ke sini masih sedikit. Baiklah, kalau begitu kita bisa sudahi pertemuan hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam sehat. Selamat siang, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Saya Liv ya.